Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran genetika. Pernahkah kamu mendengar tentang seseorang yang memiliki golongan darah O, tapi ternyata tidak bisa menerima transfusi darah O biasa? Aneh, kan? Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini, dimulai dari dasar genetika, model pewarisan sifat, hingga fenomena langka seperti golongan darah Bombay. Yuk, kita mulai. Dalam genetika, kita mengenal dua istilah penting, genotip, yaitu komposisi genetik dari suatu individu, dan fenotip, yaitu tampilan fisik atau sifat yang muncul akibat genotip. Contoh sederhananya adalah pewarisan warna bunga. Misalnya, genotip R besar dan R besar R kecil menghasilkan bunga merah, fenotip. Genotip R kecil menghasilkan bunga putih. Sekarang kita lihat bagaimana perbandingan persilangan dilakukan. Misalnya ketika kita menyilangkan dua heterozigot R besar R kecil x R besar R kecil, hasilnya 25% R besar, 50% R besar R kecil, 25% R kecil. Rasio fenotipnya adalah 3:1, merah dot white. Sedangkan rasio genotipnya adalah 1:1. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang lebih kompleks, epistasis. Epistasis terjadi ketika satu gen mempengaruhi ekspresi dari gen lain. Artinya, gen yang satu bisa menutupi efek dari gen lain, walaupun gen itu seharusnya dominan. Misalnya, gen A menentukan warna ungu pada bunga, tapi gen AA menyebabkan bunga tetap putih, tak peduli apa alel lain yang dimiliki. Di sini, gen A bersifat epistatik terhadap gen B. Sekarang kita masuk ke studi kasus menarik, golongan darah Bombay. Seseorang dengan golongan darah ini secara fenotip tampak seperti bergolongan darah O. Tapi saat dilakukan uji lanjutan, ternyata mereka tidak memiliki antigen HA, struktur dasar yang diperlukan untuk membentuk antigen A dan B. Akibatnya, mereka tidak bisa menerima transfusi darah dari orang dengan golongan O biasa karena tetap mengandung antigen H. Mereka hanya bisa menerima darah dari sesama individu dengan darah Bombay. Sangat langka, gen H diperlukan untuk membentuk antigen A atau B. Tapi jika seseorang mewarisi alel HH, resesif homozigot, maka antigen H tidak terbentuk, dan akibatnya tidak ada A atau B yang bisa terbentuk, bahkan jika orang tersebut membawa alel IA atau IB. Jadi, walaupun genotipnya mungkin IA, IAIB atau IBIB, karena tidak ada substrat H, maka antigen A dan B tetap tidak terbentuk. Hasilnya, fenotip seperti O, tapi secara imunologis berbeda. Inilah darah Bombay. Dalam jurnal tahun 2025 dari Journal of Education and Health Promotion, dijelaskan bagaimana tantangan medis muncul ketika pasien dengan darah Bombay membutuhkan transfusi. Karena sangat jarangnya donor darah Bombay, maka pasien ini perlu dicocokkan secara ketat. Bahkan di negara besar sekalipun, stok darah Bombay sangat terbatas, sehingga pengelolaan kasus ini memerlukan kerjasama lintas wilayah, pencatatan donor khusus, dan kebijakan transfusi yang sangat hati-hati. Kasus ini bukan hanya menarik dari sisi teori, tapi juga memberi pelajaran penting dalam dunia medis. Kita belajar bahwa identifikasi golongan darah tidak cukup hanya sampai ABO dan RH, tetapi harus diperiksa juga antigen H jika dicurigai kasus langka. Teknologi seperti genotyping dan deteksi molekuler semakin penting untuk memastikan keamanan dalam transfusi darah. Pengetahuan ini juga mendorong kemajuan dalam pembuatan darah sintetis dan sistem donor terintegrasi. Kasus ini bukan hanya menarik dari sisi teori, tapi juga memberi pelajaran penting dalam dunia medis. Kita belajar bahwa identifikasi golongan darah tidak cukup hanya sampai ABO dan RH, tetapi harus diperiksa juga antigen H jika dicurigai kasus langka.
Teknologi seperti genotyping dan deteksi molekuler semakin penting untuk memastikan keamanan dalam transfusi darah. Pengetahuan ini juga mendorong kemajuan dalam pembuatan darah sintetis dan sistem donor terintegrasi.